Halo sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Berjumpa kembali dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai tentunya sahabat ya. Channel yang berisi dokumentasi proses belajar, kegiatan-kegiatan dan kreasi-kreasi saya dalam seni bonsai sahabat ya. Oke, dalam kesempatan kali ini di awal tetap saya tidak lupa mendoakan semua sahabat ya, saudaraku semua penghobi bonsai di seluruh Indonesia, agar selalu dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan sesuatu apapun ya. Dan untuk segala usaha dan karya yang sahabat lakukan bisa berjalan dengan lancar ya, dan mendapatkan rezeki yang berkah juga sahabat ya. Oke, dalam kesempatan kali ini saya ada di depan sebuah bahan bonsai loa yang sedang di ground sahabat ya. Bahan bonsai loa ini sudah kira-kira umurnya sekitar 5 tahun lebih sahabat ya, tetapi tidak kunjung jadi atau tidak kunjung matang sahabat ya. Karena untuk bahan ini saya gunakan untuk bahan belajar, saya gunakan sebagai laboratorium saya ya sahabat ya, untuk belajar mengelola sebuah bahan bonsai loa. Oke, jadi kita simak untuk video kali ini sahabat ya. Saya akan melakukan beberapa perawatan terhadap bahan bonsai loa ini, terutama di bagian percabangan yang saya kelola di sini ya. Di sini saya gunakan bahan bonsai loa ini sebagai bahan belajar bagaimana membuat percabangan yang cukup bagus atau seimbang sahabatnya. Jadi jangan kemana-mana, simak terus videonya sampai selesai. Terima kasih atas dukungannya kepada Taksaka Bonsai, dan jangan lupa buat sahabat yang baru menemukan video dari Taksaka Bonsai agar mendukung dengan ikhlas channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya di channel Taksaka Bonsai. Selamat menyimak sahabatku, salam satu hobi. Oke sahabat, jadi kita simak dari dekat ya untuk bahan bonsai loa ini ya. Untuk bahan ini saya dapat dari senderan sahabat ya, senderan kali sahabat ya. Jadi posisinya saat saya ambil di senderan kali itu menempel di pasangan batu pada pinggiran kali tersebut ya sahabat ya. Jadi di belakang sini pada mulanya sangat tidak baik ya keadaannya karena robek ya. Jadi kemudian saya tanam di ground seperti ini dan saya coba program. Mungkin karena pohon loa ini saat saya dongkel itu atau saya cabut dari pinggiran kali itu kondisi usianya sudah cukup tua ya. Jadi untuk perkembangan kambiumnya terasa sangat lambat, juga pertumbuhan akarnya ya kurang bagus ya. Dan di belakang sini dulunya sama sekali tidak ada akar ya, karena sudah robek untuk bagian kambium, dan kayunya juga ada yang terkelupas sahabat ya. Nah seperti yang sahabat simak, banyak ada bekas potongan ya dengan catok ya. Nah, di bagian ke arah mahkota ini juga ini saya lakukan pemotongan-pemotongan untuk menentukan dari awal ya, untuk gerakan batang kemudian lengan di sini juga ya. Sudah berapa kali saya lakukan perubahan ya, bahkan sudah dulunya sudah cukup besar ya, tapi saya lihat lagi ternyata kurang seimbang, jadi saya potong kembali, kemudian membuat alur baru ya untuk ke arah mahkota ini agar dicapai bentuk atau gerakan yang cukup baik. Kemudian kita lihat di bagian belakang ya atau backnya sahabat ya. Nah ini yang saya maksud ya, saat pertama mencabut bahan ini dari pinggir kali ini menempel ya, akarnya masuk ke pasangan batu, jadi saya tarik dan robek ya, sekian ya. Untuk panjangnya saat saya dongkel hanya sekian ya sahabat ya. Jadi untuk bagian dari sini ke atas ini terusan ke mahkota ini sudah mengalami proses ya atau perubahan beberapa kali ya sampai terbentuk seperti ini. Ini cukup lama atau cukup panjang juga waktunya, karena kalau kita mendongkel atau mendapatkan bahan dari dongkelan, kekurangannya ya seperti itu ya. Kita harus menyesuaikan lagi untuk menggerakkan batang-batang atau alur gerak utamanya atau percabangannya ya sahabat ya, agar sesuai ya. Kemudian di bawah juga ini dulunya tidak ada akar ya, saya coba
melakukan pengeratan di bagian bawah, entah sudah ada akar atau belum. Ini sepertinya sudah ada sedikit ya. Nah, ini saya tidak akan bongkar dulu ya, nanti belakangan saya akan coba bongkar groundnya ini ya, untuk melihat perakarannya juga. Nah, sekarang saya akan melakukan pelepasan kawat beberapa ya, dan press ya. Ini saya konsep atau proses bahan bonsai loa ini dengan metode wiring dan juga cutting ya sahabat ya. Oke, kita mulai dari lengan di bawah sini ya, lengan pertama di sini ya. Untuk lengan ini juga sudah 2 kali mengalami perubahan ya. Pada awalnya dia ada di sini sahabat, di bekas potongan ini ya. Sekarang sudah semakin tertutup. Kemudian saya ubah lagi arahnya ke arah sini ya. Ini pun juga sudah beberapa kali mengalami perubahan. Di sini banyak bekas potongan ya, dengan catok. Jadi untuk sementara diperoleh hasil seperti ini, mungkin masih ada yang kurang ya untuk percabangan dan anak cabangnya di sini. Ini mungkin masuknya ke tahap perantingan nanti. Di bagian ini mudah-mudahan ada tunas lagi ya. Dan untuk di bawahnya ini saya buat agak mendatar ya sahabat ya. Dan ini juga untuk besarnya sebenarnya sudah cukup, tapi saya belum potong dulu ya sahabat ya. Saya mau menumbuhkan titik-titik yang lebih banyak lagi, sehingga nanti kita mudah menseleksi ya ke depan ya. Nah, ini untuk kawatnya ini kita lepas saja dulu ya sahabat ya. Nah, ini sudah masuk ke kambium ya. Jadi untuk loa ini sendiri pertumbuhan kambiumnya cukup tebal kalau sudah posisi subur ya. Jadi kita harus sering memperhatikan jika ada pengawatan seperti ini. Akan ada bekas luka tentunya. Kita lepas dulu, nanti kita rewiring lagi ya belakangan. Dan ini saya rencana akan press ya, karena untuk besarnya ini saya rasa sudah cukup ya. Untuk loa biasanya kita melakukan press ketika hampir mencapai titik atau besar yang diharapkan ya. Jadi tidak setelah besar yang diharapkan itu tercapai baru kita melakukan pressing ya. Kita berikan kita potong atau press di awal ya, sebelum titik keseimbangan besar batangnya itu tercapai sahabat ya. Karena nanti akan diteruskan ke ke tunas-tunas atau anak-anak cabang dan ranting yang baru ya sahabat ya. Otomatis yang dipres itu nanti juga akan ikut membesar kembali, sehingga kalau dibiarkan atau setelah mencapai besar yang diharapkan baru dipotong, nanti akan lewat ya untuk besarnya ketika sudah matang atau jadi ya. Nah, jadi seperti ini. Untuk kawatnya cukup panjang ya. Oke, ini sudah ya sahabat ya. Di sini sudah ada beberapa titik pertumbuhan untuk calon ranting ya mungkin ya. Ini akan saya press sekian ya sahabat ya. Untuk ukuran dari pangkal anak cabangnya kemudian masuk ke ranting ini sudah seimbang menurut saya. Jadi saya rasa saya berani untuk press sekarang ya sahabat ya. Ini kita akan press di bagian atas tunas ini. Ini sudah untuk yang pertama. Kemudian saya lanjutkan lagi untuk yang di bawahnya ini. Untuk ranting di bawahnya ini masih muda sekali ya. Kita tunggu nanti beberapa minggu lagi mungkin ya. Kita press belakangan. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan batang atau lengan yang mendatar di sini ya. Ini terusannya. Ini masih saya los. Untuk besarnya kira-kira sedikit lagi sahabat ya. Harapan saya di sini sudah ada banyak calon terusan ya untuk lengan yang mendatar ini ya. Nanti
sekitar beberapa minggu lagi untuk perawatan selanjutnya, pengecekan selanjutnya saya akan press ya, dan kita teruskan lagi di bagian sini ya nanti ya. Ini ada kawatnya juga sedikit kemarin untuk menahan gerakannya ya. Ini juga harus kita lepas dulu karena sudah masuk. Oke, jadi sudah ya. Di sebelah sini ada pecahan cabang ya, atau anak cabang lagi di sini. Sudah mulai membesar, ini sudah lewat ya besarnya ya. Dan di sini juga sudah ada titik, 2 titik ya. Untuk panjang yang saya harapkan. Di sini juga ada titik baru di bagian bawah sini. Ini kita akan press sekarang ya sahabat, agar tidak terlanjur besar nanti. Ini kita potong di bagian sini ya. Untuk pressing untuk bahan loa ini sesuai dengan apa yang sudah pernah saya alami ya. Untuk bahan ini terutama ya, yang sudah beberapa kali saya lakukan perubahan terhadap percabangan-percabangannya, kita harus memperhatikan titik-titik pertumbuhan tunas ya sebelum kita melakukan pressing. Yang pertama dilihat dari jarak titik tunasnya ya, menyesuaikan dengan tahapan yang kita buat. Biasanya kalau semakin ke ujung kita harus memperhatikan jarak ruas titik tumbuh tunasnya ini agar lebih rapat sahabat ya, sehingga diperoleh hasil yang lebih rapat di bagian ujung ya. Kemudian yang kedua, kita harus memperhatikan juga sudah ada atau tidaknya titik pertumbuhan tunas ya. Paling tidak ada tunas yang sudah muncul seperti ini ya, titik tumbuh tunas yang sudah muncul, baru kita press ya. Kalau belum, biasanya kalau di press nanti takutnya mati ya pada bagian batang cabang atau ranting yang kita press itu ya. Jadi di sini sudah ada 3 titik ya untuk rantingnya. Ini sudah berani saya press karena besarnya juga sudah cukup ya menurut saya. Oke, kita lanjutkan di bagian lain yang di sini sudah cukup saya sahabat. Nanti kita tinggal lakukan cutting saja ketika perantingan ini sudah cukup ya untuk besarnya. Nah, sebelum dilanjutkan, ini saya review untuk bagian backnya ya. Di sini juga sudah ada 1 lengan yang saya gunakan untuk melengkapi di bagian back ya. Dulunya ini tidak ada, sudah saya los kemudian potong lagi, dan sampai terbentuk seperti demikian. Ini sudah ada titik-titik pertumbuhan tunas yang cukup banyak. Nanti kita seleksi lagi ya. Ini saya lebihkan kemarin ya, saya butuhkan hanya sekian ya. Di sini sudah ada titik juga pertumbuhan, mungkin nanti kita potong pendek lagi ya. Kita teruskan nanti, mudah-mudahan ada percabangan lagi di sini nanti, tunas yang baru di sini ya. Ini sudah. Kemudian di bagian sebelahnya ya. Nah, untuk bagian ini sebenarnya kurang pas ya posisinya ya untuk pertumbuhannya. Ini kemarin saya los, tetapi mungkin karena tidak sengaja terpotong ini oleh ibu saya ya. Jadi ini saya press, saya loskan lagi yang lain ya. Ini belum cukup besarnya, saya mengejar besar yang kira-kira seimbang dengan lengan di sini ya. Dan untuk posisinya ini saya terpaksa posisikan di sini karena di sini ada titik tumbuh ya. Sebenarnya yang paling pas kalau dilihat dari depan, untuk lengan di sini agak sedikit lebih tinggi ya, mungkin di bagian sini ya. Tapi di bagian sini malah tidak ada titik pertumbuhan tunas ya kemarin ya. Jadi saya biarkan yang ini dulu. Mungkin nanti belakangan kita akan coba untuk memancing titik pertumbuhan ya di bagian sini ya, dengan menggunakan istilahnya tempel susu mungkin ya. Kita gunakan percabangan yang ada di sini ya, kita tempelkan sehingga nanti diharapkan ada tunas yang tumbuh untuk kita los lagi di sini ya. Kalau memang berhasil, nanti yang ini akan saya buang sahabat, yang di bawah ini ya. Oke, saya lanjutkan di bagian atas sahabat ya. Nah, ini saya lihat
sudah hampir mencapai titik yang saya harapkan untuk besarnya. Kemungkinan akan saya press bersamaan dengan yang lengan di sini ya. Ini kita tunggu lagi sedikit. Ini hanya akan saya lepas untuk kawat-kawat yang sudah mulai masuk ke kambium ya sahabat ya. Proses lepas kawat juga nih harus berhati-hati ya, apalagi sudah ada titik-titik pertumbuhan lain ya. Terutama yang masih muda itu yang kita harapkan kita akan gunakan agar tidak merusak titik-titik tersebut. Jadi kita lakukan pelan-pelan. Oke. Jadi untuk percabangan di bagian atas ini dekat mahkota yang ini akan saya press nanti barengan nanti saat perawatan berikutnya ya. Kira-kira beberapa minggu lagi, 2 atau 3 minggu lagi ya. Ini sepertinya untuk saat itu sudah cukup, dan mudah-mudahan ada titik-titik pertumbuhan lagi ya. Ini sebentar akan saya kurangi daunnya di bagian-bagian ujung ya, sehingga memancing titik-titik tumbuh di bagian pangkal ya. Oke, ini saya juga lepas. Nah, di bagian belakang sini saya harapkan ada titik untuk mengisi di bagian belakang sini. Ini belum ada tumbuh ya, kita tunggu lagi, belum lengkap ini. Sebelum nanti kita akan lakukan press untuk bagian mahkota ya. Saya kira tingginya sudah cukup sampai di sini ya, untuk tinggi keseluruhan pohon ini ya. Oke, jadi itu saja kira-kira yang saya lakukan untuk bahan loa ini ya. Sudah cukup ya. Oke sahabat Taksaka Bonsai, sahabat penghobi bonsai di seluruh Nusantara. Jadi demikian saja ya untuk sharing yang bisa saya lakukan kali ini mengenai sebuah bahan bonsai loa yang saya gunakan sebagai laboratorium belajar ya. Karena dengan melakukan kita akan tahu ya karakteristik dari pohon-pohon bahan bonsai tentunya memiliki perbedaan ya, seperti jenis loa ini sendiri dibandingkan dengan jenis ficus yang lain tentunya pastinya memiliki perbedaan sahabat ya. Jadi semoga berkenan sahabat ya, dan saya mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan. Semoga tidak ada yang merasa tergurui atau merasa menggurui ya, karena kita sama-sama belajar, kita belajar sama-sama, saling sharing dan membagikan hasil atau pengalaman yang pernah kita alami ya dalam mengelola sebuah bahan bonsai ya, dari bahanan sampai matang mungkin nanti ya sahabat ya. Jadi kita manfaatkan channel YouTube yang kita miliki buat sahabat penghobi semua, sehingga kita bisa saling berbagi ilmu sahabat ya. Dan juga tentunya yang lain sahabat penghobi yang baru belajar, terutama sahabat pemula, bisa mendapatkan manfaat juga ya, dan tidak pusing mencari referensi ya untuk belajar atau mulai belajar tentang seni bonsai ini. Harapannya semoga bonsai Indonesia, bonsai Nusantara semakin maju ke depan sahabat ya, semakin variatif dengan berbagai jenis konsep atau aliran yang dianut ya setiap penghobi ya. Tentunya itu bukan menjadi sebuah perdebatan ya menurut saya. Jadi kita bersatu dalam keberagaman dan tetap semangat berkarya untuk sahabat penghobi semua. Semoga selalu diberikan kesuksesan dalam setiap usaha dan karya, terutama dalam seni bonsai ini ya sahabat ya. Jadi saya Iksa mohon pamit ya sahabat ya. Semoga berkenan dan bermanfaat sekali lagi. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya di Taksaka Bonsai, dan terima kasih buat sahabat yang sudah mendukung channel Taksaka Bonsai untuk tetap semangat membagikan proses belajar, kegiatan-kegiatan dan kreasi dalam
seni bonsai ini sahabat ya. Saya Iksa mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.